dorongan. Ya, ada dorongan teknis per jalur luka. Oke, kita cek semuanya alatnya dulu. Ini handphonenya berapa? Pendek semua, berapa? 1, 2. Ada yang panjang? Kapan handphone banyak digunakan? Saat. Ayo. Ini Bu. PT. Ini apa? Ambil Manual. Ambil placenta. Manual placenta. Ini APN. Oh. Apa ya? Apa? Ayo. Ini menanam Boleh pas penolong persalinan. Jadi handskun pendek digunakan hanya untuk PT, hanya untuk mungkin mengeluarkan urin, tapi nanti untuk menolong persalinan handskunnya panjang. Bisa sebenarnya sih pendek, tapi karena kita pandemi HIV AIDS banyak, kita bisa menggunakan panjang untuk ini. Ya. Manual, siapa yang mau gimana? Oke, kita siapkan ada ya. Ya, jadi kita siapkan sambil sekalian kita siapkan ininya, siapkan speednya ya. Jangan sampai menyentuh apapun, jadi kita buka. Tangan kita juga tidak boleh menyentuh apapun, kita buka. Ya. Sampahnya mana? Itu tuh di situ belakang. Tolong. Jauh sekali sampahnya. Oke. Kemudian kita tutup kembali. Ya. Ini siap. Jahitnya siap, rasa siap, sublimat siap. Ya, baru kemudian kita berikan alas ke ibunya, ya. Sambil setelah ini ada dorongan mengecat, kita siapkan ibunya. Di sini kan ada memberikan kain di perut ibu, ini jangan dulu. Karena ibu belum tentu dia pembukaannya lengkap, saya katakan. Di checklist kan ada di atas. Ini diberikan kalau betul-betul sesudah PT dikatakan lengkap, baru kita pasang handuk di atas perut ibu. Ya, nah ini saya katakan mungkin ada sedikit ya, ada yang tumpang tindih, ya. Ya, udah oksi sudah. Ya, oksinya sudah. Baru kemudian taksi. Ya Allah, ya Rob, ambilnya kayak. Ya Allah, untuk yang baru. Ini basah di lembut di sini. Kalau misalnya ibu di sini, ini kan langsung ke spray, berarti kita berikan perlak dulu. Jangan langsung ke spray dan kasur, ya. Kamu udah pasang perlak dulu sih. Bu, mohon maaf Bu, ini juga ya, jadi gulungnya ininya juga salah, ya. Jadi yang namanya prak itu selalu digulung seperti ini. Ya, kalau mau ditekuk ya tekuknya seperti ini. Ya. Jadi begitu ini langsung kita set, langsung sekali jalan. Ya. Ya, diangkat sedikit Bu. Oke, kita siapkan. Terus baru kemudian setelah itu, sama enggak checklist yang kamu punya dengan ibu yang punya? Menyiapkan oksitoksin 10 unit. Oksi sudah. Ya, Pakai kita tekan diri sendiri dulu. Ya, kita siapkan diri sendiri dulu ya. Jadi APD-nya kita dulu, cuci tangan, pasang celemek, melepas perhiasan harus ya. Besok kalau ujian dikatakan belum cuci tangan itu kalau masih ada jam tangan di tangan, masih ada, oh ya ada jam di sini enggak? Nah, taruh di situ, siapkan jam. Atau mungkin kalau ada jam dinding ya jam dinding. Ya, pakai topi, topinya mengerikan sekali. Pakai kacamata ya, saya boleh sediakan pakai kacamata. Siapkan kacamatanya enggak? Waduh. Ya. Oke. Kemudian kita cuci tangan. Ya. Kita cuci tangan, baru kemudian kita memakai
Aduh. Kecil amat. Dok, tensinya disingkirkan dulu bisa enggak? Apa di bawah aja enggak apa-apa tensinya? Oh, alat ini persalinan itu mesti banyak. Jadi jangan sampai ini taruh di sini, jangan sampai ini taruh di sini, posisinya harus selalu terbuka, ya. Karena apa? Ini alatnya steril. Ya. Syukur-syukur handskun yang steril, yang katakanlah tidak langsung masuk di kong, tapi yang ya biasanya kita pakai kalau persalinan itu. Jadinya tidak harus membuka, ini kan steril soalnya. Kalau ini sudah terbuka, ini kesterilannya sudah diragukan, ya. Nah, jadi upayakan menggunakan yang masih segelan, jadi tidak perlu membuka ini lagi. Karena belum tentu ini kita steril. Hati-hati, karena kadang di bawah itu alkohol. Alkohol kalau sudah lama, alkoholnya menguap, tinggal apa di dalamnya? Tinggal air. Ya, tinggal air. Pakai handskun, ibaratnya Bu Edi udah cuci tangan ya? Ya. Berapa langkah? 6. Itu panjang. Yang pendek. Ada enggak ya? Ini kecil amat sih. Anda nyapanya nomor berapa? Bu Edi nomor 7. Ini nomor 6, ya Allah, enggak cukup. Coba ambil handskun lagi yang ini. Ini panjang. Yang pendek itu yang ini kan lumayan. Satu dulu, kita hanya ingin memasukkan oksitosin. Ya, ini kan steril. Tidak masalah, kita ambil. One hand teknik, tangan kiri tidak boleh pegang apapun. Ya, hanya pegang oksi saja. Ya. Anda bisa mematahkan oksi tangan satu enggak? Kalau gue sih udah biasa sih, tangan satu kok gitu. Tapi kalau tidak bisa, sebelum menggunakan ini harus dipatahkan dulu kalau Anda tidak bisa. Kalaupun ada asisten silahkan bisa minta tolong. Tapi jangan setelah pakai handskun kemudian Anda vlog. Kalau gue kan biasa tangan satu sudah biasa. Ya. Itu teknik saja. Ya, dan dipatahkan baru dimasukkan, ya. Kembali lagi one hand teknik. Tidak boleh menyentuh apapun. Ya, ini masih steril. Ya, setelah itu baru kita cek betul enggak kalau ibu itu sudah pembukaan lengkap. Sudah pembukaan lengkap, sudah masuk kala 2, betul enggak? Ya. Ya. Vulva hijin dulu atau cek dulu? Vulva hijin. Kemudian cek kandung kencing juga. Ya. Ya. Jadi begitu cek ibu tanya, tadi ada doran teknis berterbuka, cek kandung kencing itu secara teknis ya. Cek kandung kencing baru kemudian kalau itu penuh baru dikeluarkan urinnya, ya. Ya. Oke. Vulva hijin dulu 1 2 3 4 5. Kita akan keluarkan urin dulu. Hati-hati, sampah semuanya dengan tangan kiri. Tangan kiri. Ya. Ya. Oh, teknis saya lagi ngezoom soalnya. Ya, karena terkait dengan UKOM. Semuanya tangan kiri sampah bengkok, jangan sampai dengan tangan kanan. Kosong, isi semua tangan kiri. Ya, Siap. upayakan. Ya. Kemudian caranya vulva hijin. Kalau Anda menggunakan 5 di sini, arahnya harus tidak boleh ini lebih di bawah daripada ini. Karena ini kalau posisinya seperti ini, Kotor. kotor enggak ini? Kotor. Kalau Anda tidak yakin dengan tangan Anda menggunakan 5, Anda harus satu-satu. Ya. Nah, kalau mau satu-satu ya enggak masalah kalau satu-satu. Terjauh dulu labia mayora. Buang, ambil lagi. Ya, tapi kalau misalnya Anda ingin 5 sekalian, posisinya adalah di ya, ini Jengking. harus betul-betul lurus seperti ini sehingga kotoran ke bawah semua.
Jangan sampai seperti ini. Ya. Dan yang namanya vulva hygiene adalah ini betul-betul tekanannya adalah dengan ibu jari. Tidak boleh vulva hygiene seperti ini. Oh, ya. Ini banyak yang tertinggal di sela-selanya. Dan satu, yang kedua, kuku Anda akan melukai. Ya, jadi ini adalah tekanan pada vulva hygiene harus dengan ibu jari. Siap. Tidak boleh ndulit apalagi kayak gini. Apalagi dua-duanya seperti ini. Ini sakit ibunya, ya. Nah, karena apa? Kuku kita akan ya melukai mukosa. Jadi ini. Oke, terdekat. Labia minora terjauh. Labia minora terdekat. Kemudian yuk. Oke, orifisium sampai ke anus, ya. Ya, kembali tangan kiri lagi. Baru keluarkan urin. Aduh, tutup mama. Ya, enggak apa-apa. Karena ini kan yang kiri kan tidak pegang apapun. Ya. Ya, Bu. Tarik nafas dalam, Bu. Sakit loh ya. Sambil kita cek betul. Oh ya, sudah keluar semua. Ya, kembali lagi tangan kiri. Oke. Setelah itu baru kita lakukan VT. VT itu harus diurutkan dari tangan masuk sampai tangan keluar. Itu harus lengkap. Yang namanya VT. Ya. Jadi kita masuk dulu. Ini untuk menahan orifisium twing ya. Jadi ini dan ini masuk nanti. Jangan sampai tangan langsung masuk sakit ya. Jadi ini dulu nahan. Oke. Baru ini masuk VT. Kalau VT itu kita cek dari luarnya sini dulu. Vulvanya oke, tidak ada varises, kita lihat di dalam vulva juga tidak ada, katakanlah tidak ada pembesaran. Kemudian kita masuk ke vagina. Vagina juga perlu kita cek di situ, di vagina ada benjolan atau tidak, ya, ada sesuatu yang mengganjal atau tidak. Vagina itu isinya adalah seperti apa sih? Insang, tahu insang ikan yang besar itu kan ada berlapis-lapis lah kayak gitu. Rugenya banyak. Dari vagina itu berlempit-lempit. Begitu tangan kita masuk itu rasanya panas, anget, lembut sekali. Sama kalau Anda di anus ayam, coba sih Anda coba. Sama persis panasnya ya seperti itu, ya. Nah, kita cek di vagina di sini. Ada pembesaran di vagina enggak? Ya. Kemudian kita agak ke atas di uretra. Uretra itu ada saluran kencing yang kecil seperti ini, kita cek di sini. Ada enggak? Katakanlah yang teraba geligir itu istilahnya apa ya? Agak keras. Ya, kayak kalau kita ya teraba ini. Kalau tidak teraba itu namanya uretra tenang. Vulva vagina kalau tidak ada kelainan itu namanya tenang. Vulva vagina tenang. Dikatakan vulva vagina tenang, tidak ada varises, tidak ada pembesaran. Ya, itu vulva vagina tenang. Kemudian uretranya tenang ya. Setelah uretra tenang sampai vagina. Setelah sampai vagina kita menyentuh Kepala. baru vagina, ubun. Apa yuk? Mulut rahim. Kita cek rahimnya. Mulut rahimnya, serviknya. Yang perlu kita cek adalah ayo, di serviks dulu yang pertama kali dicek apanya? Ketuban. Efismen. Maaf. Kuping pasti ya. Kita cek efismennya. Kalau efismennya, jadi ini kan mulut rahim seperti ini. Iya. Kita cek dulu. Oh, belum ada. Tapi kita ceknya di sebelah sini. Ya, ketebalannya masih berapa? Ini kan seperti ini. Ya. Kalau normal belum ada apa-apanya, ini 2-3 cm. Jadi kalau kita cek di sini, makanya Anda harus hafal ini. Satu ruasnya berapa, dua ruasnya Anda itu berapa. Karena inilah patokan kita. Oh, di sini tebalannya masih utuh 2 cm. Kalau Bu Esti di sini kan 2 cm. Ya, ya. Utuh masih 2 atau 2,5 cm. Berarti efisiennya masih 0%. Tapi kalau lihat misalnya efisiennya sudah seperti ini, ya.
Oh, tinggal 1 cm, berarti 50%. Oh, efisnya sudah seperti ini. Kita cek, tidak ada. Tahu-tahu kita bisa masuk tangannya. Nah, ini bisa ketebalannya berapa? Oh, tinggal setengah senti kira-kira lah. Kalau seruas jari Bu Esti ini kan 1,2 cm. Lah kalau di sini kan berarti tinggal setengah senti. Kalau setengah senti berarti berapa? 75% kan sisanya tinggal 25%. Efasmennya 70% seperti itu. Itu efismen. Setelah itu baru Anda masuk ke mulut cervix dicek. Anda juga harus hafal diameter jari Anda itu berapa. Piro ya aku? Nah, ya. Kalau Bu Esti udah kelihatan 1 cm. Hafal ya. Nah, 1 cm. Jadi ini misalnya ada pembukaan seperti ini. Ya, kita masuk. Bisa masuk 1 jari itu berarti 1 cm. Ya. Bisa masuk 2 jari berarti 2 cm. Bisa masuk segini berarti 3 cm. Bisa masuk dan seterusnya. Sampai 10 cm. Nah, itu efismen. Setelah efismen baru pembukaan. Oh, setelah pembukaan atasnya pembukaan apa? Atasnya cervix, penurunan. Penurunan itu nanti tangan kita keluar. Ini masih di dalam. Ubun. Ayo sebelum ubun. Point of direct tak tutup. Belum tentu. Ayo, di bawah kepala apa? Di bawah kepala bayi? Ketuban, bukan ketuban. Kakak, kulit ketuban. Kita cek kulit ketubannya. Ya. Masih ada atau tidak? Walaupun itu sulit, biasanya ada air ketuban yang ada di bawah. Ini bisa kelihatan jadi tidak langsung ke kepala. Ya. Kemudian kita cek ada pembuluh darah enggak di situ. Ada lilit, ada tali pusat enggak yang ada di bawah? Hati-hati kalau ada tali pusat di sini. Ya. Nah, ya, kita cek. Oh ya, kulit ketubannya masih utuh. Setelah kulit ketuban baru kita cek bagian terendah janin. Oke, bagian terendah janin, oh ya, kepala. Ya, itu kalau kalah 1 ya kalah. Kemudian setelah kita cek bisa sentuh kepala, barulah kita cari point of direction-nya. Point of direction-nya apa? Ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil? Ubun-ubun kecil. Oh ya, ini ubun-ubun kecilnya ini di kanan atas. Ya. Nah, setelah cari ubun-ubun kecil, baru kemudian bagian lain yang menumbung, kita lingkari kepala. Ya. Oke, ada enggak bagian lain yang menumbung? Mungkin ini. Tangan atau apa ya? Tali pusat mungkin. Oh, tidak ada. Clear, ya, semuanya clear. Tidak ada ubun-ubun kecil. Tidak ada ubun-ubun kecil. Tidak ada jaringan kecil yang menyertai. Kemudian setelah itu baru sebelum tangan kita keluar barulah kita cek dulu. Oke. Oh, ini bagian terendah, kita cek lagi. Oh, ini ada spina ischiadica. Kalau masih teraba spina ischiadica berarti belum di hot. Belum di hot 3. Kalau spina ischiadica sudah tidak teraba barulah dia sudah sampai hot 3. Kalau hot 4 udah kelihatan kepala bayi. Ya. Tuh hot 3. Ini kan spina ischiadica. Nih, bisa dilihat. Nih. Jadi kalau tonjolan ini masih teraba, kita masih bisa teraba tonjolan ini berarti bayi masih di hot 2 atau hot 1. Tapi kalau bayinya kan masih kalau masih di sini berarti hot 1. Sejajar PAP. Di sini hot 2. Sejajar linea innominata. Garis bawah simfisis. Kalau sudah di sini berarti hot 3 karena sudah melewati spina ischiadica. Ini spina ischiadica. Oh ya, sebelum tangan keluar. Oh ya, ini spina ischiadica-nya sudah tidak teraba. Kepala sudah di sini. Kemudian baru kita keluar. Pelan-pelan. Oh ya, ada lendir darah atau tidak. Itu urutannya. Jadi yang namanya VT itu hasilnya jadi saat kita Tanda-tanda apa? Pak varises. Varises kan kelihatan. Kalau di vulva varises kelihatan di sini. Tapi kalau di vagina varises tidak kelihatan karena rugennya hampir sama. Hanya ada sesuatu yang kayak membendung. Sama sebetulnya, ya.
Kalau varises di vagina itu berarti ada sesuatu yang membendung. Tapi kalau vagina itu kayak apa sih ya? Ayam kan kecil ya, tapi vagina itu karena lebar, luganya banyak. Oh, jadi kalau gini, Anda usus terwelu. Sudah pernah membedal terwelu? Ayam, Bu. Usus ayam. Ya oke, usus ayam Anda tumpuk, kemudian Anda VT di tengah-tengahnya. Nah, itu seperti itu vagina. Jadi ada ruge-rugenya. Jadi kalau ada sesuatu yang ligir kecil, nah itu berarti ada varises. Ada pelebaran pembuluh darah. Kalau di ini kan kelihatan, kalau di vulva kan kelihatan. Ya enggak ada pembesaran atau tidak. Tapi kalau di vagina karena kita hanya merasakan ya. Oke. Sudah keluar, itu VT. Itu kalau kalah satu fase aktif. Sekarang kalau pembukaan lengkap. Hasil VT-nya seperti apa? Ya sama, kita masuk dulu vulva vagina, tidak ada pembesaran, kemudian vagina biasanya kalau udah pembukaan lengkap itu kepala udah ding, kita begitu ke sana sudah tidak lihat, sudah tidak merasakan apa-apa. Tinggal langsung bagian terbawah. Tapi kita yang pertama kali kita cek adalah kulit ketubannya. Oke, serviksnya sudah tidak teraba sama sekali, efesmen juga tidak teraba, atau mungkin kadang serviks teraba tapi setipis kertas. Ya, setipis kertas. Persis seperti ini. Jadi servisnya itu ikut turun gini ya, Bu? Serviks itu kalau ini pembukaan misalnya segini, ini pembukaan 4, 5, 6, 7. Kalau sudah lengkap tek, tidak kelihatan sama sekali. Jadi begitu kita cek, kelilingnya itu sudah tidak ada lagi serviks. Atau mungkin pun kalau ada, dia hanya selembar kertas seperti ini. Jadi memang sangat sulit. Coba bisa dirasakan. Ya. Iya, kita hanya bisa meraba kepala coba. Ini perlu perabaan, memang perlu latihan. Ya. Nah, ini dikatakan serviks tidak teraba. Kadang seperti ini pun pembukaannya belum lengkap, mungkin baru 9,5 ya, karena serviksnya masih. Tapi kalau betul-betul tidak bisa meraba di sini hanya sekitar hanya tangan kita seperti ini. Kita melingkari, tidak ada rabaan pada serviks sama sekali, itu berarti pembukaannya sudah fully dilatation. Betul-betul pembukaannya itu lengkap. Jadi kita hanya tinggal ya, kita hanya tahu aja kepala bayi, tidak ada lagi yang sebenarnya. Baru kemudian kita cek ada. Tenang saja, Bu, kita kakaknya kalau nempel tidak ada, kakak yang nempel tek ke kepala bayi itu tidak ada. Mesti di sini ada cairannya. Ya, namanya formil. For amnion. Amnion yang ada di depan. Jadi for amnion itu kalau kita pecah dia yang keluar duluan. Karena amnion itu kan di sini sedikit, yang banyak adalah setelah bayi. Di belakang bayi itu banyak, ya. Nah. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita raba di sini masih ada, oh ya mohon maaf, sampai terlupa. Ada kain enggak ya? Oh ini tadi yang kita tidak pasang. Jadi enggak tadi ambil yang baru? Belum. Oh ini pakai ini aja. Mohon maaf ya. Bu, mohon maaf ya Bu, ini sudah bekas payungnya. Ya, saya nunggu ini jadi terlupa tidak pasang. Ya, sepertinya sebelum kita VT Pasang ini dulu. Tapi kita juga harus ganti kalau ketubannya Udah banyak. banyak. Ya, Anda nyiapkan berapa? 1. Ya, Ya. Kalau misalnya kita tahu ini sudah pembukaan lengkap, ya. Tidak lagi teraba serviks, langsung kita ambil tengah kokot. Kalau tangan kita ini kan sudah untuk tinggi, tidak harus steril lagi. Tidak harus ngambil bantuan. Ya. Jadi meletakkannya alat, mohon maaf saya terlupa, ergonomis itu apa yang mau dipakai dulu itu yang di atas. Jadi ini nanti di atas sendiri posisinya. Ya. Ya. Kita ambil. Caranya masuknya jangan ini langsung di sini. Tapi ini harus di tengah-tengah jari kita. Jadi masuknya jangan keluar seperti ini. Ini sama saja. Nanti kita kesini itu nanti di vagina, nanti vaginanya dia tersayat. Justru fungsinya jari kita adalah untuk melindungi. Jadi masuknya adalah seperti ini di sini. Kalau tersayat ya kita. Tapi ini enggak tajam banget ya. Nah.
Ya, di sini. Ya. Cep. Setelah sampai di sini, di kepala bayi, barulah kita putar, set. Barulah bantu. Tek. Ini adalah yang untuk membantu. Jadi bukan ini. Ya, nanti berak-berik sini. Kasihan ya. Walaupun tidak tajam tapi kan sakit. Takutnya bayinya tidak mau keluar terus dia masuk lagi ke sana, kan ya kasihan. Trauma ya. Nah, ini masuk. Cep. Baru diputar, baru dikait. Kayak ini. Dikait. Ya. Oke. Baru diputar, kait sedikit. Kaitnya jangan langsung panjang set, jangan. Kait hanya satu jari kita yang masuk kalau bisa. Begitu ini kait, terus sudah ada pecah, keluar sedikit, langsung diputar lagi. Ini kan kait sedikit, klek. Ya. Putar lagi cara mengeluarkannya. Dikeluarkan. Jadi tidak kayak sini ya, kalau gini ya sama saja melukai. Jadi diputar lagi. Setelah ini, klek, sebelum mengeluarkan putar lagi. Baru keluar ya. Tidak ada tempat bengkok. Persalinan itu bengkoknya banyak. Boleh. Ya. Baru setelah itu kita melebarkannya, robekan sedikit demi sedikit. Tidak boleh seluruh tangan langsung masuk dulu dirobek semua, tidak bisa. Kita merobekannya adalah sedikit demi sedikit. Tadi kan udah robek sedikit, kita masuk tangan satu, dirobek sedikit demi sedikit. Mengapa harus dirobek sedikit demi sedikit? Biar enggak pecah. Kalau piok kenapa? Piok. Tidak bisa nafas, apa hubungannya? Tidak bisa nafas tidak masalah, dia masih ada plasentanya. Kalau kita di sini langsung buka lebar perut, air ketuban keluar semua, bagian terkecil janin ikut keluar. Sama kalau kita kolam penuh, ada ikannya kecil-kecil. Kita keluarkan semuanya langsung besar. Kira-kira ikannya ikut keluar enggak? Iya. Tapi makanya kita harus kecil-kecil sambil tangan ini mengevaluasi ada yang keluar enggak. Makanya kita selalu sambil melebarkan kulit ketuban yang pecah. Ini sambil kita evaluasi ada yang ikut keluar enggak. Jangan-jangan tali pusatnya ikut keluar, jangan-jangan bayinya mau say hello kayak gini ya. Aduh. Nah, mau salaman kenalan dulu. Oke, setelah keluar set, baru kita evaluasi air ketubannya ya. Kita ganti underpadnya. Oke, nggak ada pijakannya ya. Ini setelah dipijak kita ganti underpadnya ya. Kemudian kita cek. Ini sebelum ganti underpad kita cek ini dulu. Setiap ketuban pecah langsung kita cek DCC-nya ya. Cek DCC. Bu, saya periksa dulu ya Bu. Ya, kalau Bu Esti agak yang di sini agak terganggu ya. Jadi mohon maaf kalau tidak ke tempat kebiasaan. Saya masih mohon maaf Bu, saya menghadapnya ke sana karena yang kanan itu agak. Dulu saya pernah lagi kerak teman itu nyenggol ini. Ya, di asrama dulu waktu masih kuliah. Saya sempat operasi juga yang kanan. Jadi kalau manggil Bu Edi dari sebelah kanan itu makanya agak lama. Bener, sakitnya luar biasa, kepala yang mau pecah rasanya. Ya, lama ini penyembuhannya. Nah, jadi memang harus seperti ini. Bu, mohon maaf saya menghadap ke sana ya. Bu, harusnya kan menghadap ke sana secara etika ya. Ya, DCC-nya bagus. Baru kita Bu, sebelum kita pecah tadi kita udah setelah PT sebenarnya kita ini Bu, ini pembukanya sudah lengkap, bayi siap lahir. Silahkan Ibu nanti kalau ada Ibu ingin mengejan silahkan mengejan saja. Tapi nanti kalau tidak ada rasa ingin mengejan, silahkan Ibu untuk istirahat. Pak, mohon maaf bisa didampingi ibunya ya. Pak, nanti bisa dikasih minum. Kalau tidak ada ya mau makan silahkan ibunya ya selama persalinan. Tapi kalau dia mau ya sambil menunggu kontraksi. Silakan Ibu kalau bisa, karena ini kan kontraksinya belum ada, bisa miring ke kiri boleh Bu. Nanti kalau mau mengejan baru kembalilah. Ibu juga bisa setengah duduk juga bisa, suami bisa di belakang ya, dia lendean suami istilahnya, dia setengah duduk pun tidak masalah. Mau miring boleh, kaki diangkat juga silakan.
tergantung posisinya ibu mau apa, ya. Tapi kalau ibu kita ya sudah saya begini saja. Nah, paling tidak supin, ya, karena bisa terjadi hypotension syndrome of pregnancy, ya, karena tertekannya aorta pada vena besar, ya, vena aorta, ya. Ini sudah. Maaf ibu pegang itu. Tadi mau pegang apa ini jadinya? Sampai mana tadi? Sampai DJJ. Oke, sampai DJJ. Oke, sudah beritahukan ibunya. Sudah ini silakan kalau ibu ingin mengejar. Kemudian kita pasang kain Di atas perut. satu. Setelah kain di atas perut, Kan segitiga. oke, kita pasang satu handuk di atas perut untuk menerima bayi. Nah, yang atas dicoret, yang bawah yang digunakan, yang di checklist. Makanya saya katakan yang di atas itu kan ada memasang kain di perut ibu, Dipindah. yang di poin 2, tapi di belakangnya ada lagi. Coba sih, di belakangnya ada lagi. Ada enggak? Nah, di poin 15 ada lagi. Double. Ya. Yang atas yang nomor 2 dicoret. Karena kita memasang perut ibu itu setelah kita yakin dia pembukaannya lengkap. Oke, kita pakai handuk. Ya Allah, ini handuk mandi bisa kan? Bayinya kalau 2 kilo ya habis. Bukan biar hangat, ini nutupi ibunya sekalian. Ya enggak apa-apa Bu, saya pasang handuk dulu ya Bu di sini. Ya, nanti kalau udah lahir nanti ini untuk bayi Bu. Ya. Baru kemudian kita pasang. Waduh, enggak ada popok, enggak ada ini. Mau boleh kayak sedikit dekat, tapi kalau enggak ada popok bayi pun enggak masalah. Ya, asalkan bersih. Kalau misalnya tidak underpad pun enggak masalah. Ya, ibaratkan ini kain, ya, harusnya kain steril, ya. Kita masanya seperti ini. Bu, angkat. Fungsinya apa? Mengapa harus dilipat seperti ini? Agar nanti ini buat bayi, kepala bayi. Ya, mengapa harus seperti ini? Ya, Buat menangkap kepala bayi. Menekan karena Agar tidak. ayo. untuk menekan bagian Ini selain untuk nanti kita, ini adalah fungsi kalau misalnya dalam persalinan kadang kita tidak hanya melahirkan bayi saja, Ya. tapi juga melahirkan bagian terbawah dari intestinal dari ibu, ya. Jadi mungkin ada sisa-sisa feses atau apa yang belum keluar, karena itu kadang mengganjal, kepala bayi tidak bisa turun. Jadi kadang dia melahirkan bagian belakang dulu. Ya, udah biasanya itu makanan sehari-hari. Ya, kadang dia fesesnya lahir duluan sebelum bayi. Karena bayi tidak akan bisa lahir kalau di sphincter itu masih banyak feses di situ. Jadi biasanya dia akan ada. Ini bisa untuk ya menjaga agar bayi nanti tidak terkena. Ya, sebetulnya itu. Ya. Sebetulnya sih kita pakai ini saja sih bisa, tapi kita kadang menjaga. Ya, nah ini sambil nanti kita untuk statement. Ya. Oke, Bu. Sudah ya Bu, ya silakan Bu kalau ingin mengejan, silakan Ibu mengejan. Ya. Alat sudah oke. Kemudian barulah kita ganti handskun panjang. Handskun panjang. Itu betul-betul sudah siap. Ya. Bisa Ibu selama jeda tidak ada katakanlah, tapi setelah ada kontraksi, hati-hati kita harus cek DJJ. Kita memimpinnya Bu. Ayo Bu, ini Bu ya, ini udah mau mulai Ibu siap-siap. Tarik nafas dalam. Ya, karena kita yang tahu, Ibu itu kadang dia menahan, ya. Tapi kadang kita tahu ini awalan kontraksi. Kalau awalan kontraksi jangan suruh mengejar dulu. Nanti tenaganya Ibu habis. Ya. Nah, oke Bu, ini udah mulai kuat, Ibu siap-siap. Ya, Ibu siap-siap. Silakan kita mengejar. Biasanya lama. Ya, kita ini dulu. Kita ganti handskun dulu. Sudah ada kopokan? Ada yang bertanggung jawab kopokan? Kopokan klorin. klorin pakai baskom. Oh. Ya. Katanya tadi udah lengkap. Ya. Langsung ganti dengan handskun.
panjang. Ya. Ya, hati-hati kita cara melipat handskun. Ini tidak sopan yang melipat handskun seperti ini. Jadi handskun itu panjang itu ini kiri. Berarti mau pakai yang kanan dulu. Ini kiri semua. Ya. Jangan sampai lupa satu kanan, satu kiri dan melipat handskun itu seperti ini, ya. Dari awalnya yang namanya handskun panjang itu seperti ini. Ini ada maksudnya. Ya, jangan dilipat-lipat kayak martabak jadi kecil seperti ini. Coba saya lihat di rumah sakit, di RD mesti ya, kemudian dinampan. Jajak-jajak kayak martabak mau lebaran. Kita sulit mana kanan mana kiri, ya. Handskun itu udah seperti ini, jadi kita langsung tahu ini kanan dan kiri. Dan ini ada maksudnya, kalau misalnya kita masuk, aduh enggak ada tahu. Tangan kita salah jari, ini masih steril. Jadi tidak perlu lagi kita seperti ini. Ya, ini kita bebas. Oh ya, ini masih salah jari. Misalnya, ya. Kita cek lagi, kok rasanya sempit, ya enggak enak. Nah, ini macet tuh SD. Ada talaknya. Karena tadi udah pakai handskun pendek, ya, jadi macet. Ya. Setelah masuk semua jarinya, ya, jari kita masuk semua, barulah kita ambil ujungnya. Langsung. Satu kali gerakan. Ya. Ini bajunya Bu. Bajunya bulog. Nah, ya, kita siap-siap menolong. Handskun dua-duanya apa ya? Handskun dua-duanya apa ya? Pasti lupa. Obatnya tadi sudah, ini sudah. Aduh, kuat ya Allah. Ya, upayakan sebelum. Betul yang sini, Dok, yang sini. Ya, sebelum kita ini kalau kita ingin mendekatkan sesuatu, sebelum kita pakai handskun yang satunya kita dekatkan dulu alatnya. Kalau kita ingin mendekatkan, ya, ini juga sama. Kalau kita sudah pakai ini bisa sini, boleh, karena ini steril, ya. Ya. Tidak masalah kalau ini steril sudah. Ini yang salah hasilnya apa tangannya berarti bukan hasilnya double tangannya berarti tidak proporsional ya. hasilnya itu pas ya. Baru kemudian kita ya Ibu silahkan Ibu kalau ingin mengejan kita mulai menolong persalinan ya. Jadi setelah kepala bayi kelihatan 5-6 cm atau desain, kita katakan itu desain ya, 5-6 cm kelihatan dari luar di vulva, barulah kita anjurkan Bu, ayo Bu mengejan Bu, ya kita ya. Ini caranya bukan seperti ini ya, tidak kuat tapi ini ya, sambil tangan kiri ini memegang, ayo tolong dijalankan, tangan kiri ini adalah menyentuh tengkuk, bukan tengkuk tapi oksiput bayi, kita berusaha memfleksikan agar bayi yang keluar, jadi sini, ini ditahan, bukan ditahan ya, perineumnya yang ditahan. Ini kita sambil memfleksikan bayi agar yang keluar itu tetap suboccipitobregmatica. Tapi kalau kita tidak berusaha memfleksikan yang tangan kiri, ini akan lahir fronto-occipito. Fronto-occipito berapa senti? 9 sampai 10. 9 sampai 10 itu suboccipitobregmatica, itu yang kita harapkan. Makanya tangan kita harus sedikit memfleksikan. Kalau kita biarkan kepala bayi lahir sendiri, ini kan macet karena lebih besar. Lama-lama dia akan ya defleksi menjadi fronto-occipito sebelah setengah. Robek enggak? Robek. Ya. Ya, jadi ini menekan perineum.
Ini berusaha menekan. Iya Bu, mau jalan lagi Bu. Ya udah istirahat dulu Bu. Maklum yang namanya G1 tuh biasanya tak selesai ya. Mengejan keluar kepala begitu berhenti dia. Tak selesai nanti kayak kalau ini distosia bahu ya. Ya. Iya Bu, mengejan lagi Bu. Ya, terus Bu. Terus Bu. Setelah jadi Bu mengejannya jangan dikeluarkan. Kayak jangan ditahan kalau itu berarti ditahan di sini tidak akan keluar bayinya. Mengejan itu tidak ada suara yang keluar, tapi kemudian semua tekanan ada di bawah. Jadi Ibu seperti kayak Ibu ya mau Bu, enggak apa-apa Bu, udah keluarkan semuanya Bu, keluarkan semuanya ya. Nah, setelah telinga bayi ada di bawah simpisis di sini, Bu, nafasnya Bu, jangan mengejan Bu, nafasnya pendek-pendek. Ya, itu namanya puff breathing. Puff breathing itu supaya kita kebebasan. Karena kalau Ibu mengejan terus totalis rupturnya. Iya. Karena di sini itu sudah ringan. Mengapa di sini sudah ringan? Karena bagian diameter terbesar sudah keluar. Jadi yang paling sulit perlu mengejar itu adalah mengeluarkan suboccipitobregmatica ini. Tapi kalau ini sudah keluar, itu Ibu tidak perlu mengejar terus. Karena bisa-bisa tarik pusat ikut langsung gitu. Ya. Jadi ini sudah bukan diameter terbesar lagi, karena sudah ini yang diameter terbesar sudah lain. Ya, kalau sudah sampai sini, Bu, napas pendek-pendek, seperti orang berdesan. Nanti ini akan lahir pelan-pelan. Ya. Bukannya kita tahan tak pakai tangan, tidak boleh ditahan ya. Ya. Oke, sambil kita motivasi ya. Ya, sambil kita motivasi. Aduh, Bu, ya mengejarnya, Ibu pintar Bu. Ya Bu, ini Bu, rambutnya udah kelihatan Bu, rambutnya udah teraba. Coba Bu, kalau ibunya motivasinya menurun, Bu coba sih tangan Ibu sini Bu. Ini Bu kalau tidak percaya. Ini Bu, rambutnya Bu. Walaupun rambutnya Ibu tidak apa-apa, Ibu tidak akan merasakan dia rambutnya Bu. Karena apa? Di sini tekanannya sangat kuat, jadi Ibu itu baal semuanya di sini. Rasanya itu ingin mengejar. Jadi kalau kita rabakan pun, Bu ini rambutnya Bu sudah kelihatan, tidak tahu gitu rambutnya bayi apa ibunya, yang penting Bu rambutnya kelihatan. Ya, itu motivasi Ibu mengejar itu akan kuat, tambah kuat. Oke Bu, mengejar lagi Bu, ya pintar. Ya, pintar Bu, dorong lagi Bu, sekali lagi. Ya Bu, nafas pendek-pendek Bu, nafas pendek-pendek. Nafas pendek. Ya. Ya, hup, lahir sampai sini. Ya. Setelah lahir sampai kepala lahir, kita menunggu lilitan tali pusat. Kita cek tali pusatnya dulu. Jadi kita cek tali pusat di sini. Kalau tali pusat di sini, ya. Tali pusatnya di sini cuma seperti ini, satu kali misalnya di sini. Kita bisa longgarkan, ya, kita keluarkan lewat sini. Itu kalau satu kali dan tidak kerak, katakanlah tidak apa ya, tidak kencang sekali, ya bisa kita longgarkan. Tapi kalau misalnya ini walaupun satu kali, tapi ini kencangnya bukan main, atau mungkin tali pusatnya pendek, atau lilitannya ada di hip juga lilitan. Kadang tali pusat itu melilit di sini juga, ya. Dan tidak bisa kita longgarkan, jangan dipaksa, nanti putus. Kalau putus tamat. Tamat ibunya, tamat bayinya. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi kalau ini udah kayak gini, langsung kita ambil gunting. Langsung kita ambil gunting. Kita klem dulu. Oh, maaf. Ya. Kita klem dulu. Satu di sini. Ya. Kemudian kita lindungi, kemudian satu lagi kita klem di sini, 2 jari 2 cm kita lindungi klem, kemudian baru kita Gunting. potong. Maaf, ini alatnya di sebelah kanan harusnya ya. Alat itu selalu di sebelah kanan kita ya, maaf tadi lupa. Kita memotongnya melindungi, jangan dipotong di sini, nanti ikut kepotong. Kita dengan jari kita langsung ya, truk. Barulah kita longgarkan. Tuh kalau ada lilitan tali pusat kita anggap aja normal saja. Tidak ada lilitan, ya ini. Ya. Ya udah, tidak ada lilitan. Baru kemudian cek lilitan tidak ada,
Kita menunggu putaran paksi luar. Putarannya kemana? Kita tidak boleh sama sekali memutar, karena kadang kita lupa dia posisinya punggung kanan atau punggung kiri. Dia akan kembali menyesuaikan posisi punggung. Karena tadi itu waktu lahir, dia itu yang memutar hanya kepala saja, tapi punggungnya tidak. Jadi kalau kita bantu memutar saraf muter, ya sudah. Awas, askepnya ini banyak sekali. Askep. Dipalpasi punggungnya kanan, tapi ubun-ubun POD-nya kiri. Coba bayangkan bayinya kemana coba? Ya, kepalanya menghadap ke bawah, ke belakang mukanya. Ya. Nanti ini akan memutar putaran paksi luar. Kita hanya bisa menyangga ini aja. Dia akan memutar putaran paksi luar. Ya. Setelah putaran paksi luar, barulah kita pegang biparietal. Tapi jangan dicekrem hidungnya terutama. Ya. Parietal aja. Ya. Ini pada tulang parietal. Kemudian kita tarik cunam ke bawah, melahirkan bahu depan. Tarik cunam ke atas, melahirkan bahu belakang. Sanggah susur. Yang namanya sanggah susur, tangan ini disanggah. Kepala juga disanggah. Doyol ya. Kemudian ini nyusur. Tangan ini tetap tidak boleh ikut badan bayi ke sana. Ini tetap di sini, karena ini harus nyusur. Sampai di pergelangan kaki baru kita. Itu namanya sanggah susur. Ulangi lagi. Ini yang biasa salah ya. Tapi jangan dipikirkan kalau nolong bayi itu karena kita tanpa sanggah susur atau pucuk sudah keluar sendiri. Ya. Bu, bagaimana kalau tangan ininya di kanan? Terserah, mau kanan mau kiri terserah Bu. Yang satunya di bawah. Yang penting satu di bawah, satu di atas. Ya, mau yang kanan kiri terserah Anda enak-enaknya. Kalau bayi sih semuanya enak ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya sama saja. Ya, ini juga nanti kita sama juga seperti ini. Ya, nah tapi enaknya Bu, saya enaknya silahkan. Ya, pegang, sanggah. Ya, kepala lebih rendah dari badan. Ya, baru kemudian kita bersihkan bayi. Ya, Bu, selamat ya Bu, bayinya udah lahir Bu, cewek. Gak apa-apa, sambil ibuan ini ya, kita kasih selamat dulu. Walaupun kita tidak tahu, kita siapkan klemnya. Ini kemana sih? Ya, 3-5 cm dari. Tapi kalau sekarang kan pakainya enggak pakai jiret-jiretan. Ya langsung 3 cm dari ini langsung klem, atau 5 cm dari sini langsung diklem permanen, klik. Tapi itu ada tidak untungnya kalau permanen. Karena apa? Nanti kalau dia perlu umbilical kateter, infusnya dari umbilical, dia harus motong kita. Makanya kadang tidak permanen, tapi kita ini dulu, tali dulu. Kalau yang sana permanen boleh lah. Ya, jadi kita potong aja 3-5 cm. Kemudian setelah itu kita kemudian kita urutkan. Mengapa harus diurutkan ke sana? Agar darahnya Sebenarnya tidak masalah sih mau diurutkan, tidak sih. Ya. Karena kalau tidak diurutkan kita langsung plek di sini 2 cm. Begitu kita darah ke kita semua. Karena tegangannya tinggi. Ya. Dan akibatnya apa kalau kita tidak pakai kacamata Google? Kalau ibunya hepatitis, kita kena hepatitis. Kalau ibunya HIV, kita kena HIV. Karena mata ini mukosa. Ya, makanya kadang kita, kalau misalnya kita udah kadung diklem Bu, walaupun sudah kadung diklem pun, kita cara memotongnya harus tidak boleh terbuka seperti ini. Walaupun ini kita di antara tangan kita, tapi ini bahaya masih ke sini. Jadi kita ya dengan tangan. Ya. Jadi darahnya nanti menceratnya hanya sampai sini, tidak sampai ke kita. Nah, ini kita lindungi, ya, dengan tangan kita. Klep. Ya. Jadi caranya gimana lepasnya?
Bisa dilepas ya ini Mbak. Apa dipotong aja? Tadi dilepas, tadi langsung menjadi Tali sendiri. Wah, ini terlalu kencang nalinya ini. Ya, buka. Ya. Oh ya. Ya. Oke. Kita cek cepitannya ya. Bayinya sudah. Langsung. Bu. Ini bayinya menangis wak mana bapakku langsung. Bu, tidak dipegang ibu dulu. Boleh dipegang ibu dulu boleh. Silakan. Ya, langsung di sini silakan. Sambil kita cek bukan massase. Kita apa? Cek adanya janin Kedua. Sambil kita komunikasi, Bu, selamat ya Bu, bayinya cantik sekali Bu, kayak tetangga. Tapi kayak saya Bu. Ya. Kita cek tidak ada janin kedua. Setelah itu baru kita berikan oksi. One hand teknik kembali. Awas kalau tangan kiri main, ya. Suntik tangan kirinya. Mbak, tolong Mbak, bukakan. Tidak apa-apa ya. Udah, nih ya. Kemudian, ya, seperti lateral. Bu, mohon maaf ya Bu, saya suntik dulu ya Bu. Ya, tarik nafas dalam Bu. Ya. Kembali, one hand teknik. Ini jangan dimasukkan ke tempat sampah, karena sewaktu-waktu masih diperlukan. Ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kontraksinya tidak bagus, plasenta tidak lahir, kan kita nyuntik lagi. Baru setelah itu kita dekatkan. Ya. Cara mendekatkannya tidak seperti ini langsung sur. Tapi ada teknik, saya melihat di beberapa buku video yang luar negeri, itu justru mereka mengurangi volume dari plasenta. Dialirkan dulu darahnya. Ya. Baru kemudian diklaim lagi. Itu ada yang 100 cc, ada yang 200 cc. Bukannya itu perdarahan, bukan, tapi dia hanya mengurangi volume darah yang ada di plasenta agar plasenta cepat lepas, ya. Nah, membantu, ya. Oke, kita lakukan kita lakukan PTT. Oh ya, belum. Ya, misalnya belum ya, belum ada pengeluaran. Pertanyaannya adalah kalau kita melakukan PTT tidak semakin panjang, tapi tidak boleh ditarik ya. Tidak boleh tarik, tidak semakin panjang berarti belum lahir. Kita tunggu dulu. Ya, Bu. Ya, boleh sedikit mengejan, tidak apa-apa Bu, kalau ingin mengejan. Tapi biasanya ibu sudah dengan bayinya itu sudah lupa segalanya, udah lupa yang ada di bawah itu apa enggak. Ada robekan pun tidak terasa, sakitnya kayak pun tidak akan terasa. Ya. Oke, setelah itu baru kita PTT lagi ya, semakin panjang. Kalau misalnya ini masih terlalu panjang, kembali lagi kita dekatkan. Ya. Kannya. Ya, setelah ada di intraitus vagina, barulah kita ambil. Ya. Ayo seksi kom untuk plasenta juga belum ada. Baskom. Ya, setelah plasenta lahir, jangan cek plasenta dulu. Yang pertama adalah massase dulu selama 15 detik. Yakinkan ini kontraksi dengan baik. Plasenta itu belakangan. Ya, itu baskom itu boleh. Ya. Ya. Kita letakkan. Ya. Atau mungkin 4 tangan ya. Yang satu bisa ngecek plasenta, yang satu ibunya. Setelah selesai, ibu kontraksinya bagus, kalian diajari Bu. Ini ya Bu, nanti kalau misalnya ini lembek atau tidak keras seperti ini, ibu tidak rasanya mulus, tidak merasa mulus, tolong hubungi kita. Ya. Setelah itu baru silahkan mau cek plasenta mau apa, tapi yang kita, ini ada orang lain yang ngecek, kita adalah yang perlu cek pertama kali adalah adanya robekan. Ya. Kita ambil cek robekan, hati-hati untuk ngecek robekan tidak boleh sekamur ini nambah robek banyak.
Ini mukosa sangat lembut, ini kasar sangat kasar. Jadi kalau kita seperti ini nanti akan terkelupas semua. Jadi kita hanya ngecek robekan dan sumber perdarahan. Kita cek dulu. Kalau ini ya keluar darah banyak berarti ini robek, ya. Nah, baru kemudian kita lihat robekannya. Derajat 1, derajat 2, setengah derajat, 30 derajat. Aduh, tuyang. Kalau derajat 3 langsung telepon. Ya, karena kita perlu rujuk. Tapi kalau ini derajat 1, 2, oh ya derajat 1, derajat 2 ya udah. Kita siap-siap. Ya, oke. Setelah itu baru cek perdarahan. Ya, cek perdarahan atau mungkin kita cek ini dulu. Kalau tidak ada orang yang bantu kita sendirian ya cek ini dulu. Kita cek bagian. Ayo ini bagian apa? Maternal apa fetal? Bagian maternal kita cek ya. Ini juga kita perlu tahu ukurannya tangan kita. Selain jari-jari kita, karena tangan kita itu punya mata, punya rasa, punya telinga, punya hati. Ini kan kita menjadikan tangan kita sebagai hand magic ya enggak? Apapun yang kita ginikan dia akan normal ya. Itu hand magic ya. Sungsang aja kalau diginikan bidan bisa enggak sungsang ya. Jadi kita pun harus hafal segini kita berapa, dari sini ke sini berapa. Karena kita tidak bakalan bawa penggaris kemana-mana untuk ngecek ini. Jadi ya, kita yang pertama lakukan adalah ya, kalau ini mungkin darahnya terlalu banyak bisa kita bantu dengan itu bersihkan ya, stol-stolnya. Ya udah tidak ada, baru kita ya kita dekatkan satu dengan yang lain. Ya utuh. Ya kita cek diameternya. Pasti ini kan 17 cm. Oh berarti sekitar 16 cm. Patirodanya silahkan mau dijumlah. Kemudian ketebalannya, kalau Anda bisa menggunakan tangan silahkan, tapi kalau tidak bisa gunakan ini. Ya, tidak apa-apa ditusuk. Plasenta tidak masalah. Sampai kita tusuk dia udah terluka. Tidak apa-apa. 2 cm. Jalah. Dia udah melukai diri sendiri ya. Setelah itu baru silahkan kalau jumlahnya apa-apanya, baru kemudian kita balik pada sisi fetal. Kita cek adalah insersinya, sentralis atau marginalis. Semakin dia marginal, semakin pertumbuhan janinnya terhambat. Karena ini adalah suplai oksigen yang paling banyak. Semakin ke marginal ini semakin tipis, semakin suplainya sedikit. Sehingga kadang pertumbuhan janin dalam waktu hamil juga kurang, setelah di luar pun kemungkinan pertumbuhan perkembangannya juga kurang ya. Oke, sentralis, kemudian cek pembuluh darahnya ada 3. Ayo, yang vena berapa, arteri berapa? Arteri 2, vena 1. Ya, kita pas 3. Kemudian baru kita cek panjangnya. Ya. Nah, mengapa Bu Esti katakan Anda harus, kalau misalnya sulit, cari jubin ini 20 cm. Pak dulu waktu bangun ini jubinnya berapa cm? Tembok atas, tidak usah. Kita apal dengan tangan kita. Kalau sulit ya gini aja. 1, 2, 3. Silahkan. Tapi Bu Esti biasanya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya. Makanya harus hafal dari sini ke sini. Ada bidan yang, tapi kan di depan ibu ya rasanya gimana itu. Udah ya, kemudian setelah itu baru cek keutuhan selaput, utuh enggak? Oh ya. Tapi saya lihat tadi kontraksinya udah bagus, atau tidak ada yang tertinggal, utuh ya. Oke. Ya, baru kemudian setelah itu kita bereskan ibunya, cek dulu perdarahannya. Ya, Bu, mohon maaf ya Bu, ini saya ambil dulu Bu. Ya, ini kan tadi timbang untuk mengetahui perdarahannya. Kalau ini penuh semuanya, berarti ini kan kain 500. Ya, kalau kain. Tapi kalau kita bingung ini kainnya besar, kecil, tebal, kan kita tidak tahu. Kita sebelum dipakai harus tahu dulu, ditimbang dulu. Oh ini ditimbang tadi adalah 1/4 kilo. Setelah ini ada, kita timbang jadi setengah kilo, berarti ini 250 cc. 1 gram itu sama dengan 1 cc. Kalau untuk cairan, ya, timbang. Kalau di luar negeri timbangan banyak, timbang khusus plasenta. Begitu plasenta lain langsung timbang.
kain semua yang akan dibuang pun ditimbang untuk ukur perdarahan. Ya. Baru kemudian setelah itu ya cek ini juga, karena ada 2 lapis. Ya kalau 1 lapis ini, oh ini bersih ya sudah, kita bersihkan ibunya. Ya, bersihkan ibunya semuanya, tidak ada wasaknya, tidak ada dakomnya. Ada Bu. Mana? Oh ini dakomnya. Tidak apa-apa, DTT dulu ya. Pokoknya ini kita kasih di Ibu DTT dulu. Ibu mohon maaf ya Bu, nanti Ibu bisa mandi sendiri kalau ingin merasa lebih nyaman. Ini saya bersihkan saja di sekitar sini Bu biar tidak terinfeksi ya. Udah ya. Lalu kemudian jangan pakai klorin. Kembali lagi. Sakit banget. Apalagi Ibu semprot-semprot. Astagfirullah. Manusia ubi sekali. Ya, setelah itu baru tempat Bu bisa angkat bokong sedikit. Kalau ada jahitan ya Anda jahit. Tapi kalau misalnya ada jahit ini jangan dibuangi dulu ya kalau ada jahitan. Ini kan tadi intek. Kelamaan berarti harus jahit. Nanti tidak selesai-selesai. Baru kemudian kita cek semuanya ini, cek kasih Ibu kita berikan. Oh iya. Bu, bisa dipakai celananya Bu. Jangan dikasih kemben dulu ya. Oke, setelah selesai semuanya kita ganti IMD udah ganti sebetulnya ya. Silahkan kalau mau diteruskan. Kalau mau ada yang pegang bayinya, sebenarnya kalau kita pakai 2 orang sih, begitu kita ini lahir IMD selesai, langsung cek bayi, berat badan, panjang badan, langsung antropometri, vitamin K masuk, HB-nya masuk. Vitamin K-nya sebelah kiri, HbO-nya sebelah kanan. Di paha semuanya. Ya. Setelah itu sudah diberikan. Ya kita urus ibu satu-satu dulu. Ibunya dulu kita selesaikan sudah. Kemudian kita kala 4. Kala 4-nya sebetulnya tadi. Kita cek dulu perdarahannya, kontraksinya tiap 15 menit, tekanan darahnya ya 1 jam pertama. Kemudian ya semuanya TTV-nya. Kandung kencing. Kalau kandung kencingnya penuh, ya kita keluarkan. Ya sebelum kala 3 kalau kandung kencingnya penuh sih kita keluarkan, tapi jarang. Karena tadi sebelum persalinan sudah kita keluarkan. Ya. Kemudian setelah itu baru kita cek sampai ke 2 jam. Ya, observasi sampai 2 jam tiap 30 menit. Ya, kita cek. Sudah ibu nyaman, baru kemudian bayi kita urusi, silakan ada yang ngurusi bayi, ada yang cek. Terus kemudian setelah itu kita beri selamat. Ya, Bu. Selamat ya Bu, sudah lahir semuanya, Ibu sehat. Hati-hati ya Bu, kalau ada keluar misalnya Ibu tidak mulas atau merasa lesusan atau darah keluar banyak, tolong lapor ke kita. Saya akan bersihkan semuanya. Barulah kita bersihkan semuanya, kita rendam semuanya di larutan klorin. Kita dulu di larutan klorin ya. Baru kemudian kita ya. Semuanya. Ya. Ya. Ya, badan cuci tangan ya. Setelah selesai semuanya saya lepas dulu. Tuh, keringatnya panas. Larutan klorin, mana sih tadi klorinnya? Walah. Nanti siapkan ininya 3 ya. Baru kemudian kita cuci tangan. Baru dokumentasi semuanya. Oke, ada pertanyaan? Agak panjang memang APN ya. Ada yang lewat dari ini enggak? Dari checklist enggak? Oh, lakukan penilaian bayi ya. Oh, tadi sudah nih, menangis kuat ya. Bu Esti, kalau yang itu loh yang ada selang masuk ke hidungnya itu loh. Oh, kalau misalnya bayinya enggak nangis atau mungkin ada bayinya tidak nangis kuat, tapi misalnya kita cek tadi, misalnya setelah keluar langsung kita cek selintas, tidak menunggu abgasor 1 menit. Kita cek apakah bayi menangis atau tidak, bisa bernafas atau tidak, gerakannya aktif atau tidak. Tapi kalau bayinya udah nangis, dia gerakan, udah. Tapi kalau misalnya tidak, barulah kita menggunakan haikal, persiapan aspeksi, bawa ke sana. Makanya saya siapkan dulu itu. Siapa tahu nanti tidak menangis, barulah ke sana.
Di sana barulah haikal dimulai. Hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, beri rangsangan taktil, atur posisi kembali, lakukan penilaian. Ya. Jadi isap lendirnya tidak di sini. Tapi kalau di klinik itu di sini juga boleh. Kalau di klinik kalau ada mekonya silahkan. Bayi lahir mekonium. Makanya kita perlu tahu dia cukup bulan atau tidak. Kemudian mekoniumnya pada saat kita pecah ketuban, makanya kita perlu pecah ketubannya jernih atau tidak. Karena kalau ketubannya kehitaman atau kehijauan, berarti ada mekonium. Berarti bayi sudah BAB di dalam. Kalau bayi BAB di dalam berarti distres. Nanti dia keluar kemungkinan tidak menangis. Makanya kita harus siapkan itu sewaktu-waktu. Itu tidak menangis atau kadang lahir di sini penuh dengan mekonium, ya udah kita ini dulu, kita isap dulu di sini. Ya, itu bedanya. Berarti kan fisiologis ya, normal, tidak masalah. Begitu keluar bayi menangis, tidak masalah. Tapi kalau tidak menangis ya kita harus siapkan. Mau nanti fisiologis tidaknya kita harus tetap siapkan itu. Ya, karena yang namanya bayi aspeksi itu kadang sampai sebelum ke persalinan ya bagus-bagus saja. Sampai terakhir USG, tapi kita tidak tahu jalannya persalinan. Kadang kalah duanya lama. Bayi di sini terhimpit agak lama sekali, ibu mengejarnya tidak begitu kuat. Ayo bu mengejarnya tidak bisa. Kayak film. Jadi dia keluar, itu berarti dia mengejarnya tidak efektif, tidak akan lahir lama, bayi terjepit lama di sini. Yang dulunya normal, begitu bayi lahir dan nangis. Karena apa? Kalah duanya lama. Ya, suruh mengejar, ya sampai melotot, tapi tenaganya ditahan di sini. Nanti lama-lama di sini vena jugularisnya membesar, bisa pecah di sini, perdarahan otak. Ya, makanya tidak boleh ini ditekuk. Betul-betul tidak boleh ditekuk. Ya, tekuknya ya tekuk, tapi ya tekuknya itu pada saat mengejarnya. Tapi tekuk pun tenaganya harus ke perut semua. Makanya kalau ibu mengejar sampai itu berarti dia sampai di sini, tenaganya tidak sampai ke bawah. Pokoknya ibaratnya kalau Anda BAB gitu aja lah. Anda inkontinensia pasti udah gitu, udah. Gitu ya. Jadi ya, tapi kadang tidak bisa disalahkan juga. Tiap kalau udah di lahan ya, di rumah sakit, bayilah di sini langsung krok. Iya biasa. Kalau itu kita bicara teknik ya, tapi kalau teori ya jangan. Kalau udah di lahan itu kadang teorinya kanan sudah tidak boleh di freestyle dari atas. Mantap banget. Bukan pernah lihat, jadi dulu tiap harinya ya. Makanya perlu seneng banget cari tembok, kakinya mau ancol tembok siap. Cepet lahir tapi ya cepet jebol intinya caranya. Dan lama-lama nanti kalau sudah ada multi, ini uterus langsung turun, istilahnya prolakteria. Iya, karena sering diglycerus. Jadi orang dulu itu mesti kadang uterus itu. Jadi kalau hamil dia sampai gantung. Jadi hamilnya itu ke depan. Itu kalau lahir sulit karena semakin bayi ke bawah itu semakin dia ke sini tapi tidak ke bawah. Makanya bayinya perlu didorong ke atas dulu biar lurus. Kita dorong ke atas dulu baru dia bisa lewat jalan yang benar. Itu efeknya kan. Kita sering pusing. Yang pusing nanti ibunya semuanya pusing, bayinya juga pusing, didorong seperti itu tuh pusingnya bukan main. Makanya kadang dia begitu lahir tidak menangis. Kadang kalaupun menangis kita angkat langsung muntah terus karena apa pusing. Seperti kita pusing kemudian suruh berdiri itu kan kemoyongan, mual ya. Di lahan jangan ditanyakan, kalau udah sampai lahan ya kebijakan masing-masing ya. Tapi kalau teori ya jangan disegrok, apalagi pakai dinyalakan dulu. Padahal harusnya menyalakannya itu setelah senangnya masuk baru dinyalakan, baru keluar. Tidak boleh maju mundur. Ini kan tidak dinyalakan dulu. Sudah salah besar ya. Luka semuanya di sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tanya lagi. Boleh. Kan sekarang itu ada tubuh yang kalau persalinan tiup-tiup itu loh Bu. Oh, tiup yang lagi viral. Itu gimana? Itu persalinan tiup ada sih, ada. Itu teknik ya, Meksiko itu dulu pakai. Jadi tidak mengejam sama sekali, tapi kita harus sangat sabar.
Dan TPJ-nya juga harus diperhatikan. Kalau TPJ-nya terlalu besar ya tiup-tiup ya. Tapi saya rasa yang namanya orang melahirkan kalau sudah membuka itu, yang namanya mengejar itu udah tidak bisa ditahan sama sekali. Benar. Udah luar biasa, kalah dari apapun. Kita menarik nafas dalam itu mesti sedikit-sedikit tidak ada yang ngejar. Walaupun tidak mengejarnya, tadi itu bagus sih katanya, tapi gue sih belum pernah mencoba dan belum pernah lihat. Itu di daerah Banyumas, Banjarnegara itu banyak yang pakai teknik tiup-tiup itu. Daerah Banjarnegara itu banyak yang menerapkan itu. Di Banyumas, di Purbalingga ada Bu Susina namanya. Yang sekarang jadi mahasiswa sini ada sering menggunakan teknik dan selalu berhasil. Tidak robek kelas Banjarnegara yang sekarang. Itu dia sangat berhasil kalau teknik tiup-tiup itu. Tapi katanya Bu harus sangat sabar Bu. Iya ya. Ya dengan orangnya halus sih, tapi coba kayak Bu Rofi yang melahirkan. Aduh, Deni banget. Iya, saya pernah menangin Bu Rofi melahirkan itu. Ya, suruh mengejar aja dan Sesak nafas. lama-lama ibunya yang aspeksi. Takut. Saya pernah gitu. Mending karena gini ada bidan juga teman saya juga ya. Saya kasihan sama ibu. Mengejar Bu, enggak benar, cubit di sininya kalau mengejarnya enggak benar cubit. Jadi kalau dia persalinan di sini biru. Belum benar. Belum benar, ngejar Raisa. Nah, sudah. Jangan nangis. Nek gawe aja seneng-seneng. Itu dulu kan. Ya kita ya paling sabar ya Bu ya. Udah Bu. Pantesan dia bidan terkenal galak. Ya, memang harus sangat. Apalagi kalau pakai teknik tiup-tiup itu, kalau pasiennya banyak itu yang kesulitan. Karena mungkin ibu satu ini bisa mengejarnya 1 jam. Karena tidak mengejar sama sekali, dia hanya kalau kita kan puffnya atau tiup-tiupnya kan setelah bayi di sini ya. Tapi enggak, itu dari awal itu sudah tiup-tiup saja. Tapi itu bayinya nggak kelamaan di sini terus nggak stres. Ya makanya TPJ-nya tidak jangan terlalu. Ya makanya kita setiap itu kontraksi langsung cek DJJ. Kontraksi cek DJJ. Kalau DJJ-nya masih oke, silakan. Tapi kalau DJJ-nya sudah fetal distress, saya anjurkan jangan. Karena nanti bayi semakin dia, ibu juga kekuatannya kan terbatas. Dia kontraksi terus, kan lama-lama kalorinya hilang. Dia lama-lama juga sel-selnya melemah. Ya. Jadi betul-betul yang namanya tiup-tiup ini harus dilatih dari hamil. Diberi pengertian yang betul-betul, karena mengejar itu, menahannya itu luar biasa. Tidak bisa ditahan sama sekali. Coba sudah mau mengejar, kita salah, BAB sudah konstipasi, sudah mau keluar, suruh tahan, coba kayak apa rasanya. Nah, dan itu memang harus ditahan. Kalau BAB paling keluar kan diameter 3-4 cm paling besar, tapi kalau bayi kan 10 cm. Lebih keras lagi kepalanya. Semakin dia menekan sphincter, semakin dia ingin mengejar. Ya sekarang saya tahu teknik tiup-tiup ya. Dulu orang Brasil apa ya, Meksiko yang seperti itu, orang India. Tapi ya itu sih, itu sebenarnya rangkaian dengan yoga sebetulnya. Teknik pernafasan. Kalau ibu nafasnya pendek, sulit untuk tiup-tiup. Jadi mah ibu harus terlatih pernafasannya. Diajari olah pernafasan dulu dari kehamilan. Memang banyak yang berhasil, tapi silakan kalau Anda berhasil, tapi saya pesan saja untuk TBC yang normal saja. Kalau yang TBC besar, karena apa resikonya? Distosia bahu. Kalau TBC-nya besar. Maksimal berapa? 38. Ya normal lah 35. Ya tiup-tiup sih kalau besar kita tergantung ini ya. Kalau primi ya agak riskan ya. Dan orang juga kan gini, ada yang rasnya besar itu melahirkan tuh 5 kilo itu normal terus enggak masalah, intact terus. Gue sih dulu pernah nolong persalinan itu TBC-nya 6,5 itu normal, benar normal. Ibunya memang dia rasnya besar, dia sekali melahirkan itu paling kecil itu 5 kilo. Hah? Saya melahirkan itu sebelum ada orang Bolivia ya. Gede memang gede. Tubuh saya dengan pahanya dia itu gede pahanya. Paling kecil pahanya 125 apa ya? Saya dulu berat badannya cuma 39, 40. Karena dia kalau persalinan itu mancal di sini, jadi kita di sini. Jadi orang luar itu kalau persalinan kan mancal di sini. Jadi kita tidak perlu buka tidak perlu. Kalau kita ingin dia membuka, dia tinggal geser kita geser. Dia akan buka sendiri kaki. Jadi dia ada bidan 1, bidan 2, ya udah dia mancal di sini semua. Jadi
kita ingin buka ini ya tinggal kita yang geser. Tapi ya itu setelah selesai. Saya di sini biru semua. 2 hari tidak bisa jalan ya. Begitu persalinan itu enggak kerasa, tapi setelah persalinan selesai dia tepar, saya juga tepar. Ini kan kaki dia 100. Saya lihat bahannya dengan badan saya aja gede bahannya. Tapi 6,5 intek tanpa rutun sama sekali. Sabar ya. Tapi apa dia ada senam perineum juga. Orang luar kan ada senam perineum. Belum lahir senam perineum dulu. Ya. Sekarang banyak bidan juga yang senam perineum. Nah, perineum itu pas persalinan Bu. Semasa hamil. PM3 biasanya. Tapi orang sini ya privasinya mau persalinan suruh buka kaki aja lu. Buka bulannya buka ya kita tidak bisa nolong Bu. Buka Bu, lemes saja. Telinga. Bu bidan jangan lihat situ ya. Kalau nggak lihat. Ya mau buka tapi kita tidak lihat. Ya nanti bayinya lahir sendiri tidak bisa. Oke, ada lagi ya. Silakan pelajari kesadaran tiup-tiup. Itu banyak yang berhasil. Saya ya memang daerah Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas yang sudah banyak mempraktikkan. Nanti ya udah banyak itu di kelas Banjarnegara saya tanya ada yang berhasil teknik, ternyata banyak yang udah pakai teknik itu dan banyak berhasil. Bagaimana kalau di tengah-tengah ini? Yo kalau di tengah-tengah DJJ langsung suruh ngejan. Dan namanya tidak berhasil ya, tapi banyak yang berhasil. Cuma ya itu dia yang dia lawan itu bukan ibu, bukan ini, tapi kesabarannya dia sendiri yang dia lawan. Kesabarannya ibu dan kesabarannya yang nolong. Bidan itu gemes loh ya. Saya aja gemes karena nolong persalinan itu udah gini, kemudian melemah ya tinggal sekali tapi dia tetap nggak bisa dan itu rasanya indang mau tak tarik deh. Rasanya gemes apalagi pakai tiup-tiup itu ya. Harus ekstra sabar. Oke, ada lagi? Malah mendebati semua orang di sana. Kalau tidak ada silakan. Alatnya diberasi lagi, praktek.